Skenario dari Senin Gaib ada Mas Gerald Mamahit. Silakan bergabung bersama dengan kita. Dan juga seluruh jajaran cast yang sudah siap bergabung dengan kita. Ada Sarah Fajira, Riza Syah, Dimas Aditya, Arla Ailani, Lara Sardi, Rizky Hanggono, Yayan Lydia, Yuyun Arfa, dan juga Novita Hardini. Silakan. Ya, silakan boleh bergabung bersama dengan kita. Boleh tepuk tangan teman-teman media untuk seluruh jajaran cast. Silakan menempati tempat yang sudah disiapkan. Dan juga tentunya kita undang produser kita dari Star Vision untuk film Sinden Game, Bapak Chan Parwes Servia. Baik, silakan untuk seluruh jajaran cast dan juga teman-teman media yang sudah siap di hari ini. Pak Parwes, setelah selesai sama-sama teman-teman media menyaksikan film Sinden Gaib, kita langsung ngobrol dengan Pak Parwes. Pak, kali ini diangkat dari kisah nyata dan juga viral di tahun 2019. Seperti yang Bapak janjikan di awal tadi untuk seluruh teman-teman penonton dan juga teman-teman media yang hadir, silakan Pak yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih deg-degan. Barusan saya ngobrol sama Mbak Ayu dan akhirnya ngerasain berkomunikasi dengan Mbak Sarintan. Masih deg-degan nih. Oke. Mungkin teman-teman udah nonton filmnya. Saya juga mengaturkan terima kasih udah bisa hadir hari ini menjadi penonton pertama di press preview, dan hari ini kita lakukan press con. Hari ini saya tidak bisa menghadirkan sutradara kita, yaitu Bapak Fauzan, karena beliau lagi di Jerman, lagi berobat. Semoga udah ada 3 kali operasi dan 1 operasi lagi, semoga lancar sehingga bisa segera kembali dan bergabung mungkin di promo berikutnya insya Allah. Tapi saya sempat bertanya, bilang Mas Fauzan, apa sih yang kira-kira ingin disampaikan di dalam press con hari ini? Beliau menyampaikan bahwa banyak sekali film biopik yang dibikin, dan banyak juga film biopik yang dibuat juga di lokasi aslinya. Tetapi mungkin Sinden Gaib adalah film biopik yang dibuat di lokasi aslinya, tetapi mengangkat cerita yang seperti ini, yang kita tadi mungkin Anda nonton. Jadi memang saya berharap melalui film ini kita juga menghargai apa yang sakral, menghormati tempat yang tentunya kita harus hormati. Dan terima kasih juga saya ingin sampaikan, di sini ada Ibu Bupati dari Trenggalek yang juga bermain menjadi guru BP, sehingga kita bisa melakukan syuting dengan leluasa. Dan di sini juga ada partner saya, Pak Dinan, oh ini dia, Dinan Silmi, yang mana kita akhirnya mencoba mengangkat Sinden Gaib ini secara real, sebuah kisah nyata. Mungkin kalau kalian nonton dari peristiwa pertama syuting sebuah tarian di sebuah lokasi di Watu Kandang, kemudian hanya berkembang. Dan sebetulnya hari ini kami ingin mengundang bukan hanya Ayu, tapi juga orang tuanya yang cukup mirip case-nya, ya kan, penampilannya, apanya, dan tapi akhirnya kami juga berpikir, waduh ini kayak terlalu banyak kami mengungkapkan hal yang mungkin sebetulnya menjadi sesuatu yang cukup getir yang dialaminya, tapi yang nyata. Dan
masih bersama gitu, ya kan. Tapi ya ini semua adalah hal yang seringkali ini kok berinding ya ngobrolnya ya, apa-apa ya, kuatkan. Biasanya saya lancar-lancar aja ya kalau press con ya, tupayan ya. Ini rada cukup tegang nih. Ya intinya adalah melalui film ini saya berharap bahwa kita itu bisa lebih menghargai bahwa di Nusantara kita yang luas ini kita mempunyai begitu banyak kebudayaan, bahasa ibu pun bisa hampir 700-an lebih ya kan, dan banyak sekali budaya dan tempat-tempat yang cukup sakral dan banyak hal-hal yang seringkali di luar nalar kita bisa terjadi. Dan apa yang dialami oleh Ayu tentunya sebagaimana mungkin tadi kalau kalian lihat di kredit title-nya juga dijelaskan bahwa tujuan kita adalah ke sana. Jangan sampai karena kesalahan mencelakakan orang lain. Kita betul mungkin kita merasa melakukan hal itu ada hal biasa saja, tapi akibatnya ternyata cukup panjang. Jadi sekali lagi kabarkan film ini buat teman-teman. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih buat cast yang luar biasa, ya, tim produksi yang luar biasa, yang saya berharap menjadi sebuah tontonan horor yang baru, ya kan? Karena horor ini adalah horor yang diangkat dari kisah yang nyata, berdasarkan kisah yang nyata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Parwes. Tapi selain jajaran cast dan filmmakers, mungkin Pak Parwes boleh memperkenalkan, ada juga teman-teman kita yang ikut bergabung bersama kita di belakang, Pak. Ya. Boleh bersama dengan kita. Di sini ya, ada tentunya Bayu. Ya. Biasanya kalau ada melatih, tergantung kaliannya siap atau tidak. Ya, tadi kan saya sediain melatih, jadinya saya deg-degan sampai sekarang. Ya kalau siap ya nanti kita lihat ya. Ada Gerard ya, penulis. Ini Mas Genta, Gaduh mana? Oh Gaduh. Jadi di sini ada Gaduh dan Genta aslinya hadir. Dia adalah YouTubers yang membantu dan sehingga mengerti tentang persoalan Ayu secara lebih jauh karena udah mencoba berobat kemana-mana. Rara mana? Ada Rara sini. Rara silakan bergabung juga. Jadi Rara ini sahabatnya Ayu, tapi kayaknya kalau bahasa Rintan agak sedikit kurang nyaman sama Rara mungkin, ya kan, karena rebut-rebutan kasih sayang kayaknya. Ya kan? Itu sih. Siapa lagi nih? Coba diperkenalkan. Jadi ini di pertama kalinya Pak dihadirkan langsung untuk ke teman-teman media. Betul. Kami hadirkan dan sebetulnya tadinya kami berpikir untuk menghadirkan juga orang tuanya, tapi menurut saya cukup lah ya, kayaknya cukup. Dan yang pasti kita hadirkan adalah Turonggo Yakso. Jadi nanti kalau kalian habis preskon ini ke depan ataupun nanti malam, kita hadirkan kesenian Turonggo Yakso yang memang mempunyai makna yang lebih, karena kesenian itu kan sebetulnya mempunyai makna-makna tersendiri. Jadi Turonggo Yakso itu menjadi medium juga untuk berkomunikasi sebetulnya. Nah ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik, yang ya saya berharap kita bisa melihat lebih jauh. Kadang-kadang kita lupa ya, kita kadang-kadang pergi ke sebuah tempat kita nggak paham tentang tata kromonya atau apa, dan kadang-kadang kita juga suka melihat horor itu kan macam-macam ya, kadang-kadang horor dari luar apa segala macam. Padahal di kita, di kehidupan kita, di keseharian kita tuh banyak hal-hal yang horor yang bisa terjadi. Dan ya bayangkan dari tahun 2010 sekarang udah 2024, ya
masih bersama, itu sangat menarik. Sebetulnya pada waktu saya nonton di YouTube channel yang ngebahas tentang Sarintan ini, Ayu ini waktu kuliah di Surabaya itu sempat kesurupan. Dia nggak tahu apa yang terjadi, dia nggak tahu. Tapi waktu akhirnya dia sadar itu, dia udah di rumah sakit dan dirujuk ke psikiater. Dan waktu ditanya oleh psikiater, maksudnya diperiksa apakah ini kepribadian ganda atau bukan. Nah, kan kita selalu berbicara dengan teknologi dan segala macam. Nah, ini adalah metafisik, ini sesuatu yang supranatural. Nah, ini mungkin yang menurut saya jadi sangat menarik tentang sinden kayak gini. Baik Pak Parwes, terima kasih atas penjelasannya karena sudah bergabung bersama kita. Kita boleh ngobrol langsung dengan Ayu di sini. Ayu, selamat sore Ayu. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman media sini baru saja selesai menonton. Ayu, ini boleh dong bisa dijelaskan ke teman-teman media Ayu, kenapa akhirnya Ayu mau membagikan cerita ini dan akhirnya berkenan juga untuk difilmkan, dan minggu depan 22 Februari 2024 minggu ini ya, akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Ayu, gimana tanggapannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saya tadi. Saya juga bingung ya Mas, kenapa akhirnya saya mau untuk difilmkan. Tapi bagi saya ini adalah kisah yang memang ada hal yang positif yang bisa diambil, bahwa dimanapun tempat itu kita harus menghormati, harus menghargai. Terkadang tingkah laku kita tidak sadar berdampak buruk terhadap orang lain. Mungkin itu sih alasannya, karena saya ingin berbagi cerita atas kisah saya. Semoga itu bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Mas Genta juga hadir di sini. Mas Genta boleh ceritakan ke teman-teman media, Mas Genta, yang bisa diketahui udah tahu ceritanya dari awal Mas Genta, terus difilmkan seperti ini, gimana Mas Genta untuk teman-teman media yang mau disampaikan? Silakan. Ya, mungkin ini akan menjadi sebuah sajian yang historis secara perjalanannya, karena saya sendiri kan mengamati juga bagaimana kisah ini bermula dari tahun berapa ya, saya 2016 2017, bagaimana Mbak Ayu melewati segala sesuatunya, ya harus melewati fase-fase yang mungkin bisa dibilang mengerikan, teror dan segala macam. Tapi ini sebenarnya kan kisah tentang bagaimana Mbak Ayu dan teman-teman melewati ini semuanya sehingga bisa sampai di titik ini, sampai di saat ini dengan masih selamat segalanya kayak gitu. Yes, yang diharapkan apa Mas setelah ini, karena kan ini makin banyak lagi teman-teman di seluruh Indonesia tahu kisah ini gitu, Mas. Yang diharapkan apa kalau dari Mas Genta sendiri? Kalau dari saya pribadi ya bahwasanya yang cerita seperti ini memang ada, benar adanya, dan kita bisa lihat sendiri bahwasanya ya Mbak Ayu dan mungkin adalah satu dari beberapa di antaranya, ya ada sebenarnya. Percaya atau tidak percaya, ternyata kisah ini memang ada kayak gitu. Dan ini menarik, kita ke Mas Genta, terima kasih. Kita ke Mas Silmi. Mas Silmi ada ngobrol juga untuk teman-teman media yang hadir juga di sini bersama dengan Star Vision kali ini dan mengangkat kisah Ayu. Apa sih Mas sebenarnya yang ingin dicapai dan harapannya Mas? Saya masih ingat banget waktu itu ketika Pak Parwes tanya Silmi mau bikin apa, saya cuma bilang, Pak, saya pengen bikin cerita lokal jadi cerita nasional, dan saya pengen banget bikin film horor yang kisah nyata, yuk kita syutingnya di tempat aslinya gitu. Itu bagian awal dari kita perkenalan gitu, sampai di belakang story-nya adalah, ini saya ngucapin terima kasih buat semua pemain, semua kru, karena saya pernah ada di fase izin sama bapaknya Ayu. Saya masih ingat banget tuh maghrib ya waktu itu ya. Jadi saya orang yang izin sama suami dan bapaknya untuk anaknya dimasukin sama Sarinten, dan saya izin sama Sarintennya untuk boleh nggak difilmin. Poinnya adalah mudah-mudahan pengalaman saya sesuatu yang bermanfaat ini jadi bekal manfaat juga buat banyak orang, termasuk penontonnya nanti, termasuk teman-teman media. Yes, pada saat berkomunikasi dengan orang tua Ayu, gimana Mas tanggapannya, untuk boleh diceritakan ke teman-teman media? Ya tegang itu, habis azan maghrib saya ingat banget tuh, saya ada di mindset, wah saya harus izin sama bapaknya untuk masukin hantu gitu kan ke anaknya gitu kan. Ya deg-degan gitu. Tapi ya niat saya dari awal sama Genta sama Mas Gaduh, Pak kita punya teman Ayu, mudah-mudahan dengan film ini jadi pelipur rara, jadi kado buat setidaknya Ayu bahagia.
Jadi memang sejak awal kami sudah meniatkan, yuk kita melakukan ini untuk kebaikan. Jadi mudah-mudahan berkahnya jadi baik juga buat semuanya. Amin, siap. Terima kasih Mas Silmi ke Pak Mitu. Pak Mitu jadi saksi juga dalam proses perjalanan pembuatan filmnya Pak Mitu. Iya betul. Yang mungkin bisa diceritakan Pak Mitu ke teman-teman media Pak. Oke, kalau aku lebih banyak masuk di belakang, di pos terutama. Jadi aku sama Pak Parwes di mana kita sampai berlarut-larut malam ngecek color grading, musik, audio, kita semua jagain itu semua. Dan menurut saya sih sangat puas ya sama hasilnya ya. Dan ya mudah-mudahan apa yang kita mau sampaikan nyampe ke penonton gitu. Yes, ini menarik Pak, di pos juga sangat luar biasa sampai ke teman-teman yang ada di sini. Pun dengan penulisannya ada Gerald Mawahid juga yang hadir di sini. Kita mau ngobrol dong Mas Gerald, ini gimana proses penulisan dari sebuah cerita, kemudian ada karya dalam bentuk digital, itu di YouTube viral, kemudian difilmkan sampai dengan hari ini di hari Kamis nanti akan tayang. Gimana Mas Gerald? Prosesnya silakan boleh ceritakan. Aku sih sebenarnya cara penulisan skenario jujur berbeda dengan film lain karena ini cuma sekedar menyampaikan pesan aja, sebuah cerita aja. Dan ceritanya pun bukan cuma cerita satu orang tapi satu sosok begitu, dan mereka mau itu didengar, itu harapan mereka gitu. Jadi ya tujuan kita itu tanpa perlu menggaguh-gugat cerita, mengubahnya gitu sih Mas. Ngobrol dengan Mas Silmi atau riset langsung ke Mbak Ayunya gimana Mas? Sama Mas Gentanya sekaligus Oke. dan Mas Silminya sekaligus langsung. Baik, terima kasih. Kita ke jajaran cast yang juga sangat luar biasa. Jajaran cast yang ada di sini, Sarah Fajira. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Sarah Fajira dulu dong. Mendalami karakter Ayu, pasti challenge lagi untuk seorang Sarah Fajira. Ini gimana? Perasaan apalagi Mbak Ayu masih juga dalam kondisi yang seperti kita lihat di dalam film juga Sarah. Ini gimana pada saat kamu ditawarkan pertama kali di project ini dan tahu gimana challenge-nya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam kenal, saya Sarah Fajira. Saya berperan sebagai Mbak Ayu di film Sinden Gaib ini. Pertama kali saya ditawarkan untuk peran Ayu sendiri ini kira-kira beberapa bulan yang lalu. Dan dari segi cerita pun juga sangat-sangat menarik ya, dan apalagi ini kisah nyata gitu. Dan untuk memperdalam karakter Mbak Ayu sendiri, aku langsung ngobrol sama Mbak Ayu pada saat itu ya, kita ketemu di Trenggalek, kita sharing banyak. Terus Mbak Ayu tuh orangnya seperti apa, di rumah seperti apa biasanya, pada saat kejadiannya juga seperti apa gitu. Dan ditambah lagi ternyata kita ada perbedaan dari sifatnya. Kalau Mbak Ayu ini lebih ekstrovert gitu ya Mbak ya, benar nggak? Oh benar ya. Kalau Mbak Ayu ini lebih ekstrovert, kalau Sarah ini sedikit introvert sebenarnya ya. Apa ya, kayak tergantung situasi juga gitu. Dan yang Sarah lihat juga dari karakter Mbak Ayu sendiri ini adalah Mbak Ayu ini orang yang sangat penyayang dan care sama orang-orang sekitar, termasuk sama orang tuanya, yang pasti keluarganya iya, sama Mbak Rara dan sama suaminya. Dan untuk memperdalam dari perannya sendiri untuk Sinden Gaib ini luar biasa challenging ya buat Sarah, karena Sarah harus belajar nyinden, khususnya ini sinden Banyuwangi, bahasa Osing, Banyuwangi itu sangat-sangat sulit menurut Sarah, karena Sarah biasanya sinden masih baru-baru belajar sinden, dan sinden yang masih kayak kayak Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Pas dapat Banyuwangi ini luar biasa sih, karena punya tekniknya sendiri, punya ciri khasnya sendiri, dan juga penekanan beda, bahasanya beda juga gitu. Dan alhamdulillah banyak juga dibantu sama Bu Cahwati untuk sinden Banyuwangi ini gitu. Dibantu juga sama Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu juga bisa nyinden
Banyuwangi ini luar biasa gitu. Jadi untuk Sarah sendiri untuk memperdalam, alhamdulillah ya lancar semuanya. Butuh energi yang luar biasa, tapi sangat-sangat salut sama tim dan juga teman-teman cast yang sudah terlibat dan juga tim Star Vision yang udah memberikan terbaik buat kita, Om Fauzan juga. Dan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat Sarah untuk memerankan Mbak Ayu ini, dipercayakan juga. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari Sarah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.